Halo trader, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah membeli e-video kami. Semoga dengan adanya e-video kami, skill trading kalian semakin canggih dan bisa mendatangkan profit. Perkenalkan, saya Arum, saya founder 1% Trader. Saya mulai trading tahun 2017, tepatnya bulan Agustus. Berarti tahun ini tahun ke-6 saya trading. Oke, kita mulai dari basic. Sebetulnya dengan ilmu basic pun kita sudah bisa buat profit. Buat apa pakai ilmu rumit, pada akhirnya loss juga. Kita belajar puluhan juta pun di luar sana, pada akhirnya memperdalam ilmu basic juga. Kita jadi trader atau pedagang, kita berdagang di pasar forex, sama seperti kita berdagang di pasar. Di pasar ada penjual dan pembeli, ada jam buka dan jam tutup, ada harga mahal dan harga murah, ada diskon juga. Contohnya waktu akhir tahun, toko sering kasih kita diskon untuk pembeli kan? Oke, kita mulai belajar SNR, support dan resistance. Banyak yang tahu SNR, tapi ironinya sebetulnya banyak yang nggak paham apa itu SNR. Mark zone SNR di mana? Ini kedengarannya boring dan basic, tapi saya harus jelaskan, siapa tahu pembeli e-video saya ada yang pemula. Apa itu SNR? Support ada di bawah atau terendah atau murah atau tempat harga mulai naik. Harga mulai naik di sini kan? Atau tempat untuk kita buy. Jadi kita buy di support. Oke. Selanjutnya resistance. Resistance kebalikannya dari support. Letaknya ada di atas atau tertinggi atau mahal atau tempat harga mulai turun atau tempat untuk kita sell. Oke, harga mulai turun di sini kan? Maka tempat untuk kita sell. Oke. Ini support dan resisten, nanti kita cek di chart. Selanjutnya kita ada rules of SNR. Apa rules SNR? Yang pertama, support untuk buy. Dan yang kedua, resistance untuk sell. Yang ketiga, support become resistance untuk sell. Dan yang keempat, resistance become support untuk buy. Oke. Jadi fahamkan ini dulu, nanti kita praktek di chart. Dan selanjutnya ada pergerakan market forex. Seperti apa pergerakan market forex? Oke, di sini ada support dan resistance.
harga bergerak dari support menuju resisten, resisten turun ke support, support naik ke resisten, resisten turun ke support. Oke, bagaimana jika resisten ini tertembus, maka harga akan mencari resisten selanjutnya. Di mana resisten selanjutnya? Kita look to the left, kita lihat sebelah kiri, ada harga yang mulai turun, kita mark zona ini sebagai zona resisten selanjutnya. Oke. Dan zona resisten sebelumnya akan menjadi support. Oke, harga bergerak dari resisten menuju support, support tempat kita untuk buy. Oke. Sama, kalau support ini tertembus, maka harga akan mencari support selanjutnya. Di mana support selanjutnya? Kita look to the left, lihat sebelah kiri. Di sebelah kiri ada harga yang mulai naik, maka kita mark zona ini sebagai zona support selanjutnya. Oke. Dan zona support sebelumnya akan menjadi resistance. Seperti biasa, harga bergerak dari support menuju resisten, resisten tempat kita untuk sell. Oke. Pergerakan market forex memang seperti ini, kita nggak bisa ubah. Oke, selanjutnya pergerakan harga ada 3. Yang pertama, sideways. Yaitu harga bergerak dari support, yaitu harga bergerak di zona support dan resistance. Oke. Dan yang kedua, uptrend. Ini ada pergerakan harga, lalu ada resistance yang ditembus, maka harga akan mencari resistance selanjutnya. Maka ini dinamakan uptrend. Dan yang ketiga, downtrend. Oke, ini ada pergerakan harga di zona support dan resisten, dan harga menembus support, maka harga akan mencari support selanjutnya. Maka ini yang dinamakan downtrend. Oke. Kenapa saya trading dengan SNR? Karena saya suka konsep pemahaman SNR dengan melihat harga. Harga tertinggi, harga terendah, harga diskon. Karena sebelum ada candlestick semua ini, hanya ada harga dan order dari Big Bang yang kita nggak bisa lihat. Barulah terbentuk candlestick. Jadi di dalam candle ada harga. Oke, contoh di sini ada harga yang mulai turun di 1930. Oke, dan ini ada harga yang mulai naik di 1912. Jadi sebelum candlestick terjadi, ini ada order, yaitu harga yang kita lihat. Oke, di sini ada harga yang tertinggi dan ada harga yang mulai turun. Berarti di sini resistensi kita. Jadi wajar di sini ada seller atau penjual. Oke. Oke. Di sini ada harga terendah atau harga yang mulai naik.
Berarti di sini supportnya. Jadi wajar ada buyer di sini atau pembeli. Oke? Itu alasan kenapa saya suka trading dengan menggunakan konsep support dan resistance. Oke, selanjutnya kita belajar entry, konfirmasi entry, tipe-tipe entry, di mana tempat kita entry,